Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian, fungsi, peranan, dan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah, telaah kurikulum dan buku teks geografi. Pertama, sejarah kurikulum. Pada awalnya, istilah kurikulum berasal dari kata kurir atau pelari dan curure tempat berpacu yang digunakan dalam dunia olahraga. Artinya, kurikulum merupakan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, kurikulum dalam dunia pendidikan. Istilah kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran subjek yang harus ditempuh oleh seseorang siswa dari awal sampai akhir. Program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, yang mana kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang tertentu. Kemudian ada pengembangan kurikulum. Terbagi ada beberapa topik. Yang pertama ada prinsip, landasan, dan komponen. Landasan. Yang pertama ada filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis. Landasan filosofis yaitu meliputi nilai ideologis dan nilai Pancasila. Sebagai berikut di sila pertama, yaitu mengembangkan komponen kompetensi. Sila kedua, mengembangkan komponen pembelajaran manusiawi. Sila ketiga, mengembangkan komponen materi. Sila keempat, mengembangkan komponen pembelajaran. Sila kelima, mengembangkan komponen evaluasi. Sedangkan landasan sosiologis yaitu mengacu pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku untuk Indonesia. Dan landasan psikologis yaitu mengacu pada nilai-nilai asasi atau fitrah dengan tujuan memahami potensi yang ada perkembangan peserta didik dengan baik. Terdapat dua psikologis yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Kemudian ada komponen kurikulum, yaitu ada tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan pembelajaran. Menurut Bloom, dalam bukunya berjudul Taxonomy of Education Objective yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain atau bidang, yaitu domain kognitif, ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Domain efektif, penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi. Sedangkan domain psikomotor ada persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan diri, dan mengorganisasi. Kemudian komponen isi atau materi pembelajaran. Komponen isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang
biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Kemudian ada komponen evaluasi. Pada dimensi 1 ada produktif dan sumatif. Dimensi 2 ada proses dan produk. Dimensi 3 ada operasi dan hasil belajar. Kemudian ada prinsip. Terbagi atas dua. Yang pertama prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Prinsip umum terbagi atas 5. Yang pertama relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan efektivitas serta praktis. Kemudian ada prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan ilmu, dengan tujuan pendidikan. Dengan terbagi ada ketentuan atau kebijakan pemerintah. Yang kedua survei persepsi orang tua. Yang ketiga survei pandangan para ahli. Yang keempat pengalaman negara lain. Yang kelima ada penelitian. Kemudian prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang pertama ada penjabaran tujuan ke dalam bentuk pengalaman belajar yang diharapkan. Yang kedua isi meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga disusun berdasarkan urutan logis dan sistematis. Kemudian ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang pertama ada keselarasan pemilihan metode. Yang kedua memperhatikan perbedaan individual. Yang ketiga pencapaian aspek kognitif, afektif, dan skill. Kemudian ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media. Yang pertama ketersediaan alat yang sesuai dengan situasi. Yang kedua perorganisasian alat dan bahan. Yang ketiga pengintegrasian ke dalam proses. Dan yang terakhir ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama ada kesesuaian dengan isi tingkat perkembangan siswa. Yang kedua waktu. Yang ketiga ada administrasi penilaian. Kemudian perkembangan kurikulum di Indonesia. Seiring dengan kemajuan sistem pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terus melakukan pembaharuan dan revisi terhadap kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada KBK atau kurikulum berbasis komputer. Yang kedua kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga ada kurikulum 2013. Nah, kemudian kurikulum berbasis komputer dalam kurung 2004 yaitu merupakan rencana dari pengetahuan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Penerapan KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas. Kurikulum berbasis komputer menekankan pada mengeksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik secara optimal, mengkonstruk apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 yaitu merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan atau silabus. Selanjutnya ada kurikulum 2013 yaitu merupakan kurikulum yang terintegrasi, artinya adalah suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasi skill, tema, dan konsep
dan topik baik dalam bentuk within single disiplin atau across several disiplin dan within and across linear. Kemudian ada fungsi-fungsi umum kurikulum terbagi beberapa. Yang pertama bagi guru, yaitu kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan bagi orang tua kurikulum sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi siswa kurikulum sebagai pedoman belajar. Bagi kepala sekolah kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan supervisi dalam pengawasan, supervisi atau pengawasan. Sedangkan kurikulum sebagai masyarakat yaitu pedoman dalam memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, dan kelima fungsi pemilihan, serta yang terakhir ada fungsi diagnostik. Terakhir ada peranan kurikulum. Yang pertama peranan konservatif, yaitu kurikulum yang berperan dalam berbagai pengurus yang dapat merusak nilai-nilai masyarakat sehingga kesengajaan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Yang kedua ada peranan kritis atau evaluatif. Yang terakhir ada peranan kreatif. Baik, sekian dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.